Ratusan orang rela antri di sebuah bank sejak pukul 2 dini hari untuk bisa menukarkan uang baru di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Pihak bank sendiri hanya memberikan kuota 100 orang per harinya. Sedikitnya kuota ini menyebabkan banyak warga yang sudah datang harus mengurungkan niatnya lantaran tidak mendapatkan kuota. Selain kuota yang terbatas, pihak bank juga membatasi warga menukarkan uang maksimal senilai Rp2.900.000. Selain itu, pendaftaran harus dilakukan langsung ke bank untuk mengambil nomor antrian untuk satu orang. Sementara antrian warga untuk menukarkan uang baru juga terjadi di sebuah bank di kawasan Sumarekon, Bekasi. Bahkan antrian warga mengular hingga ke jalan raya sejak dini hari. Warga antusias menukarkan uang untuk kebutuhan Lebaran. Di Tegal, Jawa Tengah, warga berjubel hingga duduk di halaman parkir kantor Samsat untuk penukaran uang. Warga sudah antri sejak subuh padahal pelayanan penukaran uang baru dibuka pukul 8 pagi. Sejak Senin kemarin, penukaran uang selalu dipenuhi warga usai uang THR cair. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 unit kios di Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beginilah rekaman video amatir detik-detik kebakaran kios dan loket taksi di Jalan Raja Inal Siregar, Kecamatan Padang Sidempuan, Batunan 2, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dalam rekaman video amatir tersebut, para pedagang rumah makan dan pemilik loket taksi berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Bangunan kios yang terbuat dari papan dengan cepat menyambar ke kios lainnya. Tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membakar 7 kios di lokasi tersebut hingga rata dengan tanah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kobaran api diduga akibat korsleting listrik. Tadi informasi yang kita peroleh tadi itu berasal dari salah satu kios itu yang disebabkan oleh arus listrik atau korsleting. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siaga, iNews melaporkan. Pedagang miras oplosan dan tempat karaoke di Pantura, Subang, Jawa Barat dirazia oleh polisi. Sempat disembunyikan di mesin cuci. Puluhan botol miras oplosan akhirnya disita polisi. Aparat kepolisian Polsek Patok Besi, Subang, Jawa Barat menggerebek warung pedagang miras oplosan di jalur Pantura. Dalam penggerebekan tersebut, polisi sempat tidak menemukan barang bukti minuman keras. Setelah melakukan penggeledahan, polisi akhirnya menemukan miras oplosan yang disembunyikan pelaku di mesin cuci di dapur miliknya. Puluhan botol minuman oplosan dan 1 jerigen berisi minuman jenis Ciu disita petugas. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang resah pelaku sering menjual miras di bulan Ramadan. BB tersebut dan pemilik warung kita bawa ke Polsek Patok Besi untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut. Selain menggerebek pedagang miras, polisi juga melakukan razia di tempat karaoke yang masih tetap buka. Dalam razia tersebut, petugas memaksa pemilik untuk menutup tempat karaoke-nya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan melaporkan. Tangisan sejumlah orang tua tak terbendung saat mengetahui anak remaja mereka diciduk oleh polisi. Mereka ditangkap karena mengikuti konvoi bagi-bagi takjil yang kerap berujung tawuran. Seorang ibu tak mampu membendung kesedihannya saat mengetahui putranya yang masih berstatus pelajar SMA diamankan polisi di pos polisi Tamrin Bundaran HI, Jakarta. Putranya bersama 91 pelajar lainnya diamankan petugas di sejumlah lokasi berbeda. Saat itu mereka tengah berkonvoi sambil membagikan takjil jelang waktu berbuka puasa. Namun mereka terpaksa diamankan lantaran kegiatan takjil on the road kerap berujung tawuran. Terbukti dengan didapatinya puluhan petasan yang dibawa para pelajar saat berkonvoi. Meski sejumlah orang tua telah mendatangi lokasi untuk menjemput anak-anak mereka, namun petugas tidak serta-merta melepaskan para pelajar begitu saja. Menggunakan armada bus, 92 pelajar kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut.
Rencananya Rabu pagi ini petugas akan memanggil pihak sekolah dan orang tua untuk membuat surat perjanjian tertulis sebagai jaminan agar pelajar tidak lagi melakukan kegiatan takjil on the road. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara polisi gagalkan pengiriman jutaan butir petasan yang akan dikirim di Indramayu, Jawa Barat. Rencananya jutaan butir petasan ini akan dipergunakan untuk perayaan Idul Fitri. Tim Polres Indramayu mengagalkan pengiriman 1 juta butir petasan jenis korek api dari sentra produksi petasan di Desa Loh Bener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Rencananya jutaan butir petasan ini akan dikirim ke sejumlah pemesan di Banten dengan menggunakan sebuah mobil bak terbuka. Demi mengelabui petugas, pelaku mengemas petasan menggunakan kertas karton dan diangkut menggunakan mobil bak terbuka. Namun saat melintas di Jalan Kepulauan Pantura Jatibarang Indramayu, mobil pengangkut petasan ini diberhentikan petugas dan ditemukan jutaan butir petasan. Pelaku mengaku sudah berulang kali mengirim petasan dengan menggunakan kendaraan yang berbeda-beda. Kali ini pelaku mengaku akan mengirim petasan tersebut ke salah satu pengumpulnya di Banten. Membawa petasan itu mau dibawa ke daerah Banten. Jenis petasan apa saja, Dan? Itu jenis petasannya hanya satu, korek api. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang Bahan Peledak, ancaman hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Ratusan pemudik bersepeda motor memadati Jalan Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Cilegon, Banten, ratusan pemotor sejak dini hari tadi sudah memenuhi Pelabuhan Ciwandan. Ratusan pemudik motor sudah memasuki kawasan Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon. Para pemudik asal Jakarta ini menuju kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik memilih mudik pada 7 hari menjelang Lebaran guna hindari kemacetan. Peningkatan jumlah pemudik yang melintasi jalur Pantura Cirebon diprediksi akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan. Pemudik diimbau agar tidak membawa barang berlebihan. Sebelumnya pemudik motor juga sudah terpantau memadati ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Alteri Kalimalang Bekasi. Para pemudik yang memang sengaja mudik awal ingin lebih lama berada di kampung halaman. Para pemudik juga memilih perjalanan malam hari untuk menghindari teriknya panas matahari. Sementara di Cilegon, Banten, ratusan pemudik motor dan truk juga memadati Pelabuhan Pelindo Ciwandan. Sebelumnya pemudik mengaku sempat ke Pelabuhan Merak namun dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Sejak dini hari tadi, PT ASDP telah mengalihkan kegiatan penyeberangan pemudik motor ke jalur Pelabuhan Ciwandan pada angkutan Lebaran 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang antusias ikut mudik gratis via kereta di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para pemudik ini memilih mudik gratis lantaran bisa menghemat pengeluaran. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan pemudik rela menunggu di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta. Ribuan orang ini melakukan mudik lebih awal melalui mudik gratis di Stasiun Pasar Senen menuju sejumlah kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain karena tingginya harga tiket kereta, para pemudik memilih mengikuti mudik gratis ini lantaran bisa menghemat pengeluaran. Apalagi mudik gratis bersama keluarga ini tanpa dipungut biaya. Akhirnya bisa mudik sekeluarga. Kalau misalkan bayar lebih mahal ya? Mungkin lebih mahal ya. Kalau lebaran, kalau lebaran mahal. Sangat terbantu sekali. Ya sangat membantu sekali, meringankan. Ya mudah-mudahan berlanjut. Program mudik gratis yang digelar Jasara Harja ini demi menekan tingginya angka kecelakaan pemudik sepeda motor, di mana tahun lalu mencapai 77%. Selain kereta api, para peserta mudik gratis ini diberangkatkan secara bertahap menggunakan armada bus dan kapal laut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan pemudik ini rela memilih bertahan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan hingga Selasa dini hari untuk menunggu terbukanya loket penukaran tiket kapal milik PT Pelni KM Doro Londa rute kawasan Barat Indonesia tujuan Surabaya. Penumpang tidur pulas beralaskan tikar, dampingan barang bawaan yang bakal dibawa ke kampung halaman. Pemudik bahkan ada yang telah menginap semalaman. Umumnya para pemudik menginap merupakan penumpang kapal yang transit di Pelabuhan Makassar.
Kedatangan lebih awal hingga rela tidur berdesak-desakan ini diakui penumpang untuk antisipasi keterlambatan hingga kepadatan pemudik lainnya jelang puncak arus mudik, serta meminimalisir pengeluaran perjalanan ke kampung halaman. Sehari semalam ya. Oke, baik. Malam di sini ya bang, seperti itu. Malam sini. Ini ke Surabaya dalam rangka apa bang? Ini pulang mudik. Oh pulang mudik ya? Dari kerja pulang. Sebelumnya tercatat KM Doro Londa tiba Senin 1 April menurunkan penumpang 532 orang dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Ambon, dan Namlea. Selanjutnya berlayar membawa 1.635 penumpang menuju Surabaya. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa melaporkan. Pemirsa, Pasar Tumpah Tegal Gubuk di jalur Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat selalu menjadi salah satu titik kemacetan arus mudik di Pantura. Banyaknya pedagang di bahu jalan membuat arus lalu lintas tersendat hingga 3 km. Kemacetan panjang ini terjadi di ruas jalur utama Pantura, tepatnya di depan Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Selasa pagi. Banyaknya lapak pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan, serta adanya penarik becak yang mangkal membuat arus lalu lintas tersendat. Kondisi ini diperparah dengan aktivitas warga yang memburu baju lebaran di Pasar Tumpah Tegal Gubuk. Kemacetan juga diperparah adanya angkutan umum menurunkan atau menaikkan penumpang dan barang, serta warga menyeberang hilir mudik untuk memasuki Pasar Tumpah tersebut. Belum ada larangan apa gimana Bu? Belum ada larangan, ntar hari Sabtu mulainya. Oh mulai Sabtu. Mulai Sabtu. Emang sebelumnya Ibu jualannya kayak gini? Jualan kayak gini. Oh, tiap itu di... Modal kecil-kecilan sih Mas. Oh kecil-kecilan. Para pemudik di jalur arteri Pantura Cirebon dihimbau mewaspadai 4 pasar tumpah, yakni Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Pasar Kue Pleret, Pasar Ikan Gebang, dan Pasar Tumpah Mundu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Jelang arus mudik lebaran, keberadaan warung dadakan mulai menjamur di sepanjang jalur Pantura. Di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat, warga sekitar mulai beramai-ramai mendirikan warung untuk mengais rezeki dari para pemudik. Menyambut para pemudik, warga di sepanjang jalur Pantura mulai membuat warung-warung di pinggir jalan. Di Indramayu, Jawa Barat, warung dadakan sederhana dibuat dari bambu dan terpal yang dipasang di sisi jalur Pantura. Warung ini biasanya digunakan warga mengais rejeki dengan menjual makanan dan minuman bagi pemudik yang lewat. Tak hanya berjualan aneka minuman dan makanan, biasanya warung-warung dadakan di jalur Pantura ini juga menyiapkan tempat beristirahat untuk para pemudik yang membutuhkan istirahat di tengah perjalanan. Mendirikan warung dadakan ini selalu dilakukan setiap tahunnya menjelang dan pasca Lebaran dengan keuntungan mencapai 6 juta rupiah dalam 2 pekan arus mudik dan balik Lebaran. Bikin warung buat mudikan, biasa tradisi Pantura. Oh, warung dadakan. Warung dadakan. Mulai jualan kapan Pak? Hari Rebo. Hari Rebo. Iya. Pas rame-ramenya ya. Pas rame-ramenya Rebo. Ini setiap tahun Pak Bapak bikin warung? Iya, setiap tahun. Biasanya, warung-warung dadakan ini akan diserbu para pemudik saat terjadi lonjakan arus mudik Lebaran pada H-5 hingga 5 hari sebelum Lebaran. Lebaran memang menjadi berkah sendiri bagi warga sepanjang sisi Pantura. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, menjelang Lebaran, sejumlah toko emas di Bojonegoro, Jawa Timur diserbu oleh warga. Banyak warga membeli perhiasan untuk dipakai saat merayakan Hari Raya. Sejumlah toko emas di pasar tradisional kota Bojonegoro, Jawa Timur ramai pembeli. Sejak pagi, warga berdesakan untuk membeli perhiasan. Tidak hanya beli perhiasan, tukar tambah emas dengan perhiasan yang baru juga meningkat. Omset penjualan emas pun melonjak hingga lebih dari 50%. Jenis perhiasan yang paling banyak diminati adalah gelang dan cincin karena banyak model terbaru dari pabrikan. Di toko ini, harga emas dengan kadar 8 dan 9 karat atau 40% seharga Rp450 sampai Rp550.000 per gramnya. Tuker sama beli baru. Tuker sama beli ya? Iya. Tadi apa Mbak yang dibeli? Beli kalung sama gelang. Mbak ini kenapa kok baru beli menjelang
THR-nya baru cair. Baru cair ya? Ini dipakai untuk merayakan. Iya, Pak. Ya, puji Tuhan Pak, sudah mulai meningkat. Untuk bulan kemarin agak kurang Pak, ini lumayan lah. Mulai dari minggu ke-3 Maret kemarin sampai ini awal bulan kali ya, makanya ada penjualannya meningkat. Ramainya penjualan emas ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga sehari menjelang Lebaran mendatang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menyerbu pasar murah sembako di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam sekejap, 18.000 paket sembako ludes diserbu warga. Antrean warga untuk sembako murah juga terjadi di Banten. Antrian panjang warga terjadi di pasar murah sembako di lapangan desa Kuripan, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang didominasi oleh emak-emak berdesakan hingga berjam-jam. Dalam pasar murah ini, paket sembako berupa beras 2 kg, gula pasir, telur dan minyak goreng dijual dengan harga Rp40.000. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan di pasaran. Seperti beras Rp15 hingga Rp17.000 di pasaran. Di pasar murah ini, beras dihargai hanya Rp10.400 per kilogram. Tak ayal, sebanyak 18.000 paket sembako ludes diserbu warga dalam waktu 1 jam. Murah ini ya sangat membantu, alhamdulillah. Masalah makanya buruh pada datang ngantri, berani ngantri karena murah. Karena sekarang beras itu lagi masya Allah beras mahal, jadi ada yang kayak gini sangat membantu masyarakat, alhamdulillah. Berapa Bu beras di luaran Bu? Di luar ada yang 17, ada yang 15, ada yang 18. Di Tangerang, Banten, warga membadati Bazar Ramadan yang menjual sembako murah di Gedung Serbaguna GSG 3 Raksa. Paket sembako berisi beras 3 kg, tepung terigu, gula putih, minyak goreng, dan margarin dibeli warga dengan harga Rp50.000. Padahal di pasaran nilai paket sembako ini mencapai Rp150.000. Selain sembako, Bazar juga menyediakan paket makanan dan kue lebaran serta menu berbuka puasa. Tim iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 2 mobil mewah yang diberikan Harvey Muiz untuk kado ke sang istri Sandra Dewi disita oleh pihak Kejaksaan Agung. 2 mobil mewah diangkut penyidik dari rumah Harvey Muiz di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung menyita 2 mobil mewah suami tersangka kasus korupsi Harvey Muiz. 2 mobil mewah Rolls-Royce dan Mini Cooper yang merupakan hadiah dari tersangka Harvey untuk sang istri artis Sandra Dewi disita saat penyidik Jampitsus menggeledah rumah tersangka di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Mobil kesayangan Sandra Dewi harus rela disita Kejagung usai sang suami ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi eksploitasi timah. Selain mobil mewah, penyidik juga menyita barang elektronik serta sejumlah dokumen terkait aliran dana yang diduga dari beberapa perusahaan terkait tata niaga timah ilegal. Uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Harvey Muiz ditahan Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Harvey diduga menghubungi sejumlah pihak untuk mengakomodir kegiatan pertambangan di wilayah PT Timah dengan modus menyewa alat peleburan timah. Sebelum Harvey, Kejagung juga menetapkan Crazy Rich Helena Lim sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 16 tersangka. Selain kasus korupsi, penyidik juga membidik kasus tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ngabuburit bisa dilakukan dengan menikmati suasana sore yang syahdu. Di Lumajang, Jawa Timur, ada padang savana berbalut deburan ombak pantai selatan Jawa. Inilah keindahan pantai Padang Savana di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur.
Suasana syahdu dengan pemandangan alam yang indah tersaji saat sore hari menjelang petang. Tak heran tempat ini menjadi lokasi favorit untuk menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit di bulan Ramadan ini. Saya emang sengaja niat ke sini buat nyari spot foto, buat foto-foto suasana alam, dan kebetulan di sini juga tempatnya keren, bagus. Lokasi pantai Padang Savana di sisi selatan Kabupaten Lumajang yang berjarak 30 km dari pusat kota ini dapat dikunjungi siapapun secara gratis. Nah, bagaimana? Anda tertarik ngabuburit syahdu di pantai Padang Savana ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, kue kering lebaran berjenis nastar ini masih menjadi primadona. Seorang ibu rumah tangga di kota Cimahi, Jawa Barat berinovasi membuat beragam varian kue nastar yang tentunya unik. Bentuknya yang cantik, lucu, dan mengemaskan. Inilah varian kue kering nastar unik yang dibuat Yuliawati, seorang ibu rumah tangga di kawasan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Menyambut momen Lebaran Idul Fitri tahun ini, ia berkreasi dengan membuat kue nastar unik dengan 7 varian, yakni kue nastar berbentuk hotdog, burger, nastar cengkeh, nastar lilit, nastar keju, hingga nastar klasik dan nastar Taiwan. Sejak memasuki awal Ramadan, Yuliawati kebanjiran pesanan kue nastar mencapai 50 hingga 100 toples setiap harinya. Keunikan di toko kita itu memang yang diserbu itu tetap nastar, cuman karena memang si konsumennya lebih memilih varian, jadi nastarnya hanya nggak beli satu nastar aja, jadi mereka beli beberapa macam nastar. Tak hanya untuk konsumsi pelanggan sendiri, Yuliawati juga menyiapkan paket dengan varian hampers nastar nan cantik yang dapat dijadikan hantaran untuk saudara, teman, maupun orang-orang terkasih. Dari Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.